Gibran Raka Buming Raka harus bertanggung jawab. Rakyat kecil ditarik pajak sebanyak 10% setiap bulan. Rakyat Surakarta atau Solo menjerit. Pemilik angkringan di Surakarta, Surakarta ini nama lain daripada Solo, keberatan membayar pajak sebesar 12 juta rupiah setiap bulan. Coba bayangkan nih, 12 juta rupiah setiap bulan, yang pada awalnya cuma membayar pajak sebesar 3 juta rupiah setiap bulan. Nah, pajak ini dikatakan sebagai informasi dalam ketentuan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda khusus Kota Surakarta. Perda Surakarta atau Perda Solo Nomor 14 Tahun 2023. Sekali lagi, Perda Surakarta atau Kota Solo nomornya nomor 14 tahun 2023. Penanda tangan yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ini pelaku usaha restoran termasuk PKL kuliner diharuskan membayar pajak sebesar 10%. Ini gila sekali. Lawang zakat mal, zakat harta saja hanya 2,5% itu setiap tahun sekali. Hanya 2,5% setiap 1 tahun sekali. Lah ini pajaknya 10%. 10% setiap bulan. Ini gila, luar biasa gilanya. Tetapi ada syaratnya nih, jika omset per bulannya mencapai kurang lebih 7,5 juta rupiah. Berapapun omsetnya, ini persentase 10% ini sangat gila. Nah, kami juga belum tahu nih apakah di daerah lain ada yang lebih besar daripada 10%. Karena baru kali ini kami menelusuri nih perilaku penguasa di Indonesia. Karena kami concern untuk mempelajari siasah Islamiyah, politik Islam, politik di Turki Utsmani, politik yang sejak dahulu yaitu dari Khilafah Islamiyah, Al-Khulafaur Rasyidin, kemudian daulah dari Bani Umayyah, kemudian daulah Bani Abbasiyah dan seterusnya. Sampai politik-politik modern kita fokus, dan kita belum pernah fokus untuk menengok nih bagaimana sih kelakuannya para penguasa di Indonesia. Nah, ternyata setelah viral ada seorang pedagang angkringan, pemilik angkringan ini di Surakarta atau di Solo yang mengunggah ya cuitan. Kemudian dikatakan bahwa dia enggan atau keberatan membayar pajak sebesar 12 juta rupiah ini setiap bulan, yang pada awalnya hanya membayar pajak sekitar 3 juta rupiah. Nah, ini menurut kami sungguh luar biasa ternyata. Oleh sebab itulah, tatkala kami menyaksikan debat capres ya antara semua capres itu, kami dengarkan ucapan Gibran. Ini Gibran selalu membahas pajak. Itu hati kami sudah deg-degan. Waduh, rakyat sudah sengsara menderita. Kemudian Gibran mau menyukseskan programnya dengan cara apa? Pajak rakyat ditekan terus, Masya Allah. Padahal Indonesia ini kalau diatur dengan sebaik-baiknya, dengan adil. Kami lama di Kalimantan Timur, 15 tahun kami lama di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu sangat luar biasa sumber daya alamnya kalau pemimpinnya pemimpin yang adil dan bijaksana. Kemudian kami juga sudah keliling di Bangka Belitung. Bangka Belitung ini adalah kota timah, bumi timah. Di situ juga luar biasa, walaupun toh sudah dikorupsi sampai ratusan triliun, tetapi Bangka Belitung ini masih sangat potensi luar biasa. Kemudian belum lagi di Pulau Papua, di Irian Jaya dan seterusnya. Nah, ini ada calon-calon pemimpin di negeri kita yang ingin melaksanakan programnya dengan cara apa? Menekan rakyat. Rakyat ditekan-tekan, membayar pajak Masya Allah sampai persentase 10% setiap bulan. Ini Masya Allah, nggak manusiawi. Lawang Islam saja ya, ini zakat mal sekali lagi, zakat harta saja itu hanya 2,5%, itu pun setiap 1 tahun sekali. Lah ini ada yang 10% pajak di dalam Islam namanya kharaj. Kharaj ya, kalau Islam itu juga membahas tentang sahibul maksi atau biaya cukai.
Islam itu lengkap. Di Islam itu ada namanya infak, sedekah, zakat, kemudian ghanimah, fai dan seterusnya. Harta-harta. Tetapi tidak ada kharaj kecuali pada masa pemerintahan Sayyidina Umar dan seterusnya ada kharaj. Nah, kharaj atau pajak itu diatur dengan sebaik-baiknya. Nah, pemerintahan kita ini enggak seenaknya, dolimnya luar biasa. Dolim luar biasa. Memeras pajak kepada rakyat sampai sebesar 10% setiap bulan. Ini kami enggak terima. Kalau negara ini diatur dengan sebaik-baiknya, Masya Allah, enggak ada TKW yang keluar negeri menjadi ART, pembantu rumah tangga, enggak ada. Enggak ada kalau memang pemimpin negeri ini benar-benar orang-orang yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kami jamin nih, setiap pemimpin di negeri ini yang adil, enggak ada pembantu rumah tangga dari Indonesia ke luar negeri. Orang desa ke luar negeri ya akan menjadi guru, doktor misalnya, menjadi dosen, dokter dan seterusnya, tidak menjadi ART. Nah, sekarang ini kan banyak sekali berita-berita viral di medsos. Para wanita Indonesia, Masya Allah, kalau kita baca berita, Masya Allah, saya kalau seandainya jadi presiden itu malu. Seandainya saya jadi pemimpin Indonesia malu. Memiliki rakyat di negeri lain, Masya Allah, di sana dipermainkan. Nah, ini ada pemimpin mental seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, dengan wajib pajak sebesar ini 12 juta rupiah tersebut diperkirakan omset dari angkringan mencapai kurang lebih 120 juta per bulan. Ini walaupun bagaimanapun ini namanya nggak adil, nggak adil. Kemudian mengacunya Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini acuannya. Kemudian Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penandatanganan Gibran Raka Buming Raka. Tetapi prosentase yang sebesar 10% ini, Masya Allah, kami nggak terima. Kami tidak terima walaupun ini tidak di daerah kami. Tetapi kalau Gibran nanti menjadi wakil presiden, melaksanakan program-programnya selalu yang dihantam pajak yang dimainkan, ini bahaya. Bahaya, lawang pajak seperti ini aja sudah banyak rakyat Indonesia datang ke rumah kami minta amalan untuk ekonomi, untuk bayar hutang. Banyak sekali yang datang ke rumah kami mengeluhkan tentang ekonomi dan hutang, tidak datang ke rumahnya presiden. Oleh sebab itulah mari kita atur bangsa dan negara ini bersama-sama. Jangan seenaknya. Masya Allah, kalau seenaknya maka Indonesia nanti akan diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam ujian, cobaan dan musibah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengingatkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.